Halo semua, kembali lagi dengan saya Denny Karta Rizky Dermawan Semiring dengan NIM 2023 79077 dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil di Universitas Papua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit dari konsolidasi tanah, tetapi masuki pada sesi di mana koefisien konsolidasi dengan metode Taylor dan metode Cassagrande. Koefisien konsolidasi bisa dicari dengan menggunakan metode Taylor dengan metode Cassagrande. Jadi kita akan ke metode Cassagrande untuk menentukan koefisien konsolidasi CV-nya dahulu, lalu dilanjutkan ke metode Taylor. Metode kecocokan log waktu atau log time fitting method, di mana prosedur untuk menentukan koefisien CV-nya yang pertama itu diusulkan oleh Cassagrande dan Fadun pada tahun 1940. Seperti pada grafik di atas ini, setiap beban diberikan pada saat tes konsolidasi dihasilkan satu kurva delta H versus log T. Setiap beban yang telah dihasilkan akan membentuk seperti satu grafik yang ada pada gambar. Untuk nilai X itu adalah waktu penempatannya dan Y-nya di sini adalah besar penempatan. Pada metode Cassagrande juga kita akan mendapatkan yang namanya R0, R50, R100 dan T50 serta T100. Maksud angka dari 0, 50 dan 100 itu apa? Nah, contohnya seperti ini. Pada T50 adalah waktu di mana derajat konsolidasinya sudah mencapai 50%. Nah, waktu di mana derajat konsolidasinya itu sudah mencapai 50% dalam artian derajat konsolidasinya sudah terjadi sebesar 50%. Konsolidasi sudah bisa dinyatakan selesai apabila derajat konsolidasinya sudah 100%. Tetapi biasanya kenyataan di lapangan itu 90% itu sudah dinyatakan selesai. Sedangkan R-nya di situ pembacaannya sama juga, R0, R50, R100. Nah, untuk menentukan R-nya, kita menentukan dahulu masa akhir konsolidasinya. Caranya kita plot dahulu titik-titik hingga terjadi garis lengkungan seperti di gambar. Lalu garis T50 di sini kita perpanjang. Kita perpanjang dari ujung garis lagi. Kita perpanjang juga ke sana sehingga kita menemukan titik singgung di tengah-tengah. Nah, titik singgung ini adalah masa akhir konsolidasi. Yang garis kuning ini adalah R100-nya. Nah, itu adalah masa akhir dari konsolidasinya. Nah, kita anggap ini adalah titik A ya. Setelah konsolidasi, dia akan dilanjutkan penurunan sekunder. Nah, ini sepanjang ini adalah garis penurunan sekunder. Dari sepanjang dari R100 sampai ke bawah ini adalah penurunan konsolidasi sekunder. Setelah penurunan primer, terjadilah penurunan sekunder. Dan batas penurunan sekunder dimulai dari batas akhir konsolidasi hingga ke bawah. Nah, aksis untuk waktu dibutuhkan derajat konsolidasi 100% adalah garis hijau ini. Nah, di sini mungkin kira-kira di sini adalah 800 waktunya ya. Pada bagian awal yang berbentuk kurva parabola ini, kita tentukan satu titik dulu untuk mempunyai absis T1-nya. Nah, misalkan di sini titik B,
Melalui titik B kita buat garis datar untuk ke L1 yang garis hijau ini. Setelah itu tentukan satu titik lagi untuk kurva T2. Nah, titik C nya di sini, dimana panjang T2 itu 4 kali T1. Setelah itu tentukan satu titik lagi untuk T2 nya itu. Kita sudah temukan titik B, T1 dan T2. Nah, setelah itu kita hitung jarak vertikal dari L1 dan L2. Nah, kita akan mendapatkan A kecil di sini. Kalau misalkan A-nya yang di sini adalah 1 yang di bagian bawah, maka A yang di atasnya juga sama. Jadi nilainya itu, nilai A yang di bawah itu misalnya 1, artinya yang di atas juga itu sama 1 di sisi atasnya. Nah, dari titik A di sini yang bagian atas tadi kita bisa buat garis. Patokannya dari titik ujung A nya yang ini kita bisa buat garis. Nah, garis itu adalah garis yang akan menjadi R0, dimana R0 adalah kondisi saat derajat konsolidasi atau U sama dengan 0%. Nah, ini yang garis orange ini. Nah, R0 udah ketemu, R100 udah ketemu. Nah, sekarang kita cari R50 nya. Caranya bagaimana? Kita sisa bagi 2 saja. Dari R0, jadikan 0 nya di sini sampai 100 di sini yang di garis biru. Kita bisa bagi 2 saja seperti ini. Nah, ini yang garis kuning ini kita bagi 2. Kita sudah bagi 2 garis birunya. Ketemulah garis kuning yang ini. Nah, kita sudah mendapatkan R50 nya dan juga T50 nya di situ. Sedangkan pada metode Taylor, akar waktu digunakan untuk menentukan CV-nya dengan cara menggambarkan hasil uji konsolidasi pada grafik hubungan antar waktu terhadap penurunan. Di sini ada grafiknya. Yang pertama kita coba gambar grafik hubungan penurunan versus akar waktu dari hasil data uji konsolidasi pada beban tertentu yang diterapkan. Nah, kedua kita tentukan titik RO, di mana titik RO itu sama dengan U, di mana U nya sama dengan 0%. Nah, sini kita tarik garis hingga memotong absis di titik Q di bawah. Nah, garis putih ini. Untuk bisa menentukan garis lurus dari A ke R, dari A di sini ke R, kita cari tahu dahulu jarak garis AQ ini berapa. Misalnya garis B dan C ini, yang ini ada 5 cm, artinya C ke D ini sama dengan 1,15 kali panjang BC. Dan kita bisa mendapatkan garis A ke R ini. Setelah sudah didapatkan garis A dan R, kita bisa tentukan nilai R90 dan T90 nya dari perpotongan A dan R ini. Nah, untuk TV nya dimana derajat konsolidasi U sama dengan 90% adalah 0,848, dimana 0,848 ini kita bisa lihat dari tabel TV. Dari tabel TV, variation of T with U. Nah, kita bisa cari di sini U90 di sini
kita juga bisa temukan TV-nya berapa. Sehingga pada koefisien ini, koefisien konsolidasi CV yang bisa dinyatakan persamaan CV-nya itu yang T90 di sini adalah 0,848. Lalu, jika kita sudah mengetahui cara kerja dari metode Cassagrande dan metode Taylor dalam uji konsolidasi, kita bisa mengetahui kondisi lapisan tanah dengan baik untuk dalam menguji suatu tempat. Nah, sebagai contohnya seperti ini. Pada uji konsolidasi, pada penambahan tekanan dari 50 kN sampai 100 kN, diperoleh data hubungan waktu dan penurunan seperti yang ditunjukkan dalam tabel. Hitunglah koefisien konsolidasi CV-nya dengan cara Taylor dan Cassagrande. Seperti penjelasan saya sebelumnya, pertama kita tentukan R0-nya dulu dan tarik garis absis ke titik Q. Nah, kita sudah dapat titik RO-nya di sini. Nah, ini titik Q-nya, kita tarik garis. Nah, ini. Setelah itu, hitung jarak A-nya untuk mendapatkan garis potongan kurvanya. Nah, ini 1,15 dikali jaraknya pada garis kuning ini ya, hingga kita dapat titik potongan untuk T90-nya. Pada akar T kita asumsikan yang ini garis putus-putus ini, kita bisa asumsikan itu 2,6 menit atau T90 nya 2,6 pangkat 2 sama dengan 6,76 menit. Nah, karena R90 nya di sini sama dengan R sama dengan U, maka kita sudah mendapatkan T90-nya dan juga kita akan mencari sekarang U90-nya berapa. Seperti pada tabel tadi, ya U90 itu U90% sama dengan 0,848. Jadi kita akan menggunakan rumus yang di sini, rumus CV-nya yang sama dengan TV HT pangkat 2 per T90. Nah, sekarang kita jabarkan satu persatu sekarang dalam rumus ini. Kita cari dulu H kuadrat, T-nya terlebih dahulu, di mana HT di sini adalah setengah tinggi rata-rata sampel uji konsolidasi. Jadi H rata-rata kita adalah 1/2 dalam kurung 1,902 tambah 1,8123. Nah, hasilnya adalah sama dengan 1,8663. Karena pada uji konsolidasi, drainase benda uji pada arah atas dan bawah atau drainase double, maka HT-nya itu 0,9331 cm. Setelah semuanya kita bisa dapatkan nilainya, T90 sudah ada, HT-nya sudah ada, U90-nya juga sudah ada, maka kita masukkan semuanya ke dalam rumus kembali dan hasilnya seperti ini. Untuk memperoleh koefisien konsolidasi dari cara Cassagrande, maka hubungan antara penurunan dan log T-nya itu diplot pada grafik semi logaritmis seperti pada gambar. Sama seperti penjelasan saya sebelumnya, jika kita sudah mendapatkan R0 dan R100-nya, maka kita bisa bagi 2 dari R0 ke R100.
Nah, untuk mendapatkan titik R0 dan R0, R50 dan T50 pada kurvanya, pada grafik di atas kita mendapatkan T50 ini 1,7 menit. Lalu kesimpulan yang kita dapatkan di sini, kedua metode ini sangat berguna untuk memahami perilaku tanah dalam berbagai kondisi dan aplikasi rekayasa geoteknik. Casagrande lebih berfokus pada karakteristik sifat tanah, sedangkan Taylor lebih pada analisis stabilitas lereng. Nah, demikian presentasi saya hari ini untuk teori Taylor dan teori Casagrande. Saya Denny Karta, Reskrim Semiring dengan NIM 2023 79077 dari Teknik Sipil Universitas Papua. Terima kasih.